Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya akan membahas 3 kunci sukses berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk saling tukar-menukar informasi. Mengapa komunikasi ini penting sekali? Yang pertama, kita ini sebagai makhluk sosial pasti berhubungan dengan orang lain. Nah, berhubungan dengan orang lain itu harus mampu kita berkomunikasi dengan baik. Kemudian kita hidup selalu berkelompok, ya. Kemudian kita hidup ini perlu organisasi, ya. Tentu di dalam organisasi atau kelompok itu harus berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian kita harus bekerja sama dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, hidup sendiri. Ya, kita harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, alat atau cara bekerja sama dengan orang lain itu harus kita mampu berkomunikasi. Kemudian kita harus saling tukar-menukar informasi. Ya, untuk bisa tukar-menukar informasi kita juga harus mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi sebagai jembatan untuk kita silaturahim, ya, jadi membangun hubungan, ya, dengan orang lain. Kemudian komunikasi sebagai alat menyampaikan pikiran, gagasan, dan pendapat. Jadi mau tidak mau, ya, kita ini harus berkomunikasi dengan orang lain dan kita itu harus mampu, ya, bagaimana berkomunikasi yang baik. Kita tahu kenapa kok komunikasi tidak bisa jalan, komunikasi ini berjalan dengan baik, itu pasti ada penyebabnya atau ada alasannya. Nah, baik, 3 kunci utama sukses berkomunikasi itu, yang pertama, ya, kita ini tidak punya masalah pribadi, ya. Jadi komunikasi akan bisa berjalan apabila hubungan pribadi antar orang yang berkomunikasi adalah baik, ya, artinya kita dengan orang yang mau kita ajak berkomunikasi itu harus tidak punya masalah begitu. Karena begitu kita punya masalah dengan orang yang mau kita ajak berkomunikasi, pasti tidak bisa berjalan lancar. Bahkan komunikasi itu bisa tidak ada karena kita punya masalah. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali menjadi dasar supaya kita ini bisa berkomunikasi dengan baik, maka kita harus tidak punya masalah, baik itu secara pribadi maupun secara kedinasan. Ya, masalah harus segera diselesaikan dulu supaya bisa berkomunikasi. Selama kita ada masalah dengan seseorang, maka komunikasi dengan orang tersebut pasti terhambat. Yang terjadi justru komunikasi negatif. Apapun masalahnya, jika kita ingin komunikasi berjalan lancar, maka masalah harus diselesaikan dulu. Ya, atasan dan bawahan, ya, suami dan istri, antar teman, antar elit politik, antar pejabat, sering kali tidak lancar komunikasinya karena mereka punya masalah, baik pribadi maupun kedinasan. Jadi begitu kita ada masalah, maka komunikasi itu pasti terhambat. Ya. Usaha untuk tidak terjadi masalah dengan orang lain, ya, supaya komunikasi kita bisa lancar. Yang pertama itu, ya, semaksimal mungkin kita ini menghindari terjadinya konflik, ya, dengan orang lain. Apapun masalahnya harus kita usahakan supaya tidak terjadi konflik. Kemudian berusaha, ya, memahami pendapat orang lain. Jadi kita tidak menangnya sendiri, ya, maunya pendapat kita sendiri yang betul, tidak. Tapi berusaha untuk memahami pendapat orang lain. Kemudian kita tidak memaksakan kehendak, ya, karena masing-masing orang ini kan punya keinginan sendiri-sendiri, ya. Jadi kita tidak memaksakan kehendak. Kalau bisa kita runding, ya, yang enak, ya, bersama supaya terjadi
satu kesepakatan begitu. Kemudian memperkecil perasaan egois karena kita ini hidup berkelompok, kemudian di dalam satu organisasi, maka sifat egois kita ini harus kita perkecil. Kemudian berusaha ya menyamakan persepsi, karena kalau kita ini dalam organisasi, kemudian organisasi itu merumuskan satu tujuan atau satu program gitu ya, kita ini mungkin pada saat kita menyusun itu banyak ide, banyak pendapat, tetapi harus diputuskan ya supaya kita memiliki persepsi yang sama. Jadi memiliki tujuan ya, kemudian program-program diusahakan disamakan persepsinya. Kemudian berusaha berempati ya kepada orang lain. Kemudian berikut ini cara efektif menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita ini selama masih belum diselesaikan masalahnya, selama itu pula komunikasi kita tetap tidak baik. Ya, yang pertama, cara efektif menyelesaikan masalah adalah menurunkan ego kita masing-masing. Ya, kemudian klarifikasi. Maksudnya, jadi kalau kita ini punya pendapat, punya satu pemikiran, itu kita jelaskan ya. Atau kalau kita punya sesuatu yang kita harus melangkah, itu kita klarifikasi dulu bahwa kita ini maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini, supaya orang lain bisa memahami. Kemudian ada keinginan mencari penyelesaian. Jadi begitu kita ada masalah, sebetulnya masing-masing kita yang sedang bermasalah ini harus punya keinginan untuk diselesaikan. Jangan dibiarkan saja, justru malah saling menghindar untuk menyelesaikan. Nah, selama masalah itu belum diselesaikan, pasti tidak bisa berkomunikasi. Ini banyak contoh ya para elit politik dan lain sebagainya, pejabat dan lain sebagainya, itu kan ada ya yang tidak bisa berkomunikasi ya karena ada masalah dan tidak ingin diselesaikan. Oleh karena itu, supaya kita efektif dalam menyelesaikan masalah, ada semacam keinginan ya mencari penyelesaian. Kemudian mau berkorban untuk mengalah. Ini maksudnya, jadi kalau ada satu masalah, kemudian masing-masing yang bermasalah itu tidak mau mengalah, ya tidak akan selesai. Oleh karena itu harus ada, kalau perlu, bahwa semuanya yang terlibat dalam masalah itu mengorbankan ya pendapatnya, yang mengorbankan diri untuk mengalah begitu. Kemudian pemahamannya supaya kita ini mau mengalah, itu prinsipnya bahwa mengalah itu bukan berarti kalah ya, tetapi sesuatu yang bijak ya, mengambil jalan tengah atau kita mengalah supaya masalah ini bisa terselesaikan sehingga kita bisa berkomunikasi, kita bisa berunding dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang masalah ini perlu menggunakan mediator, karena mungkin kalau ada dua orang berkonflik begitu ya, itu mungkin akan efektif kalau ada dimediasi ya. Jadi ada mediator tengah-tengah yang bisa memberikan satu penyelesaian ya. Jadi bagaimana merunding kedua orang yang sedang bermasalah ya pakai mediator. Kemudian prinsipnya adalah win-win solution. Jadi bagaimana kita mengambil jalan tengah ya, menyelesaikan masalah ya, tidak ada yang dirugikan dan sama-sama diuntungkan. Memang sulit ini, tetapi tetap saja kita kalau ingin ya satu organisasi berjalan ya, kita harus menyelesaikan masalah intern atau yang ada di dalam organisasi itu supaya komunikasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian ini yang paling gampang sebetulnya, menyelesaikan masalah itu kalau kita saling mau meminta maaf dan mau memberi maaf. Artinya mengakui kesalahan ya, walaupun kita ini sebetulnya benar, tetapi coba kita turunkan ego kita ya, kita minta maaf, kemudian juga kita mau memberi maaf. Kemudian nah ini contoh ya, contoh antara atasan dan bawahan yang terjadi konflik, maka atasannya mendahului. Saya mohon maaf atas masalah kemarin.
Sekarang semuanya sudah clear dan posisi 00. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas pengertiannya. Saya juga mohon maaf. Nah, dengan cara seperti ini tentu masalah bisa selesai, kemudian komunikasi akan bisa berjalan. Jadi ini mungkin di dalam teori komunikasi mungkin lepas dari pengamatan ya. Jadi sebetulnya yang paling mendasar supaya komunikasi itu bisa berjalan baik atau berjalan lancar, itu yang pertama itu adalah harus tidak punya masalah. Ya, jadi kita tidak ada masalah, itu baru komunikasi bisa jalan. Selama kita ada masalah, sekali lagi komunikasi pasti ada hambatan. Ya, jadi yang pertama kuncinya tidak punya masalah. Sekarang yang kedua, kunci yang kedua, komunikasi bukan sekedar apa yang kita sampaikan. Lebih penting dari itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan. Ya, jadi contoh ini seorang atasan gitu mengatakan kepada bawahannya, minta tolong Bapak usahakan proyek ini selesai akhir bulan ini, ya Pak. Nah, ini coba kita lihat, dia bukan memerintah, ya, walaupun dia itu atasan, tetapi menggunakan bahasa atau kata-kata minta tolong. Nah, ini kan cara, ya, cara. Jadi mungkin kalau caranya agak kasar begitu atau kasar, mungkin orang yang disuruh itu mungkin merasa tidak nyaman gitu ya, sehingga dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan atau perintah itu tidak sepenuh hati karena terluka dengan caranya ya. Jadi isinya itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, apakah itu dengan anak buah, dengan teman, apalagi dengan atasan, atau mungkin dengan keluarga. Ya, jadi cara itu sangat penting. Sehingga kunci yang kedua adalah cara kita berkomunikasi. Ya, cara berkomunikasi lebih penting. Ya, maksudnya yang sama. Ya, jadi maksud yang sama disampaikan dengan cara berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Siapapun akan menginginkan mendapatkan cara berkomunikasi yang sopan dan santun. Ya. Kemudian cara berkomunikasi yang kurang tepat akan menyebabkan keterpaksaan dan imbal balik atau respon yang negatif. Gitu. Sering kita lihat ya, atasan ini sebagai contoh memberikan perintah dan teguran kepada bawahannya secara menyakitkan. Ini merupakan salah satu contoh cara berkomunikasi yang tidak baik. Seharusnya atasan itu memberikan perintah dan juga memberikan teguran itu dengan cara-cara yang bijak. Maksudnya perintah itu kalau disampaikan secara bijak akan dilaksanakan dengan senang hati. Teguran kalau disampaikan secara bijak, orang tersebut akan sadar dan akan memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi kunci yang kedua tadi berkomunikasi ini yang penting caranya. Nah, sekarang upaya memperbaiki cara berkomunikasi. Ya, yang pertama itu menggunakan bahasa yang dimengerti, artinya bahasa yang lawan bicara kita, ya lawan komunikasi kita juga memahami bahasanya, gitu. Ya, jangan orang karyawan rendahan yang tidak bisa bahasa Inggris kita berkomunikasi pakai bahasa Inggris, begitulah, itu tidak cocok. Terus kemudian mengatur nada dan intonasi suara. Ya, jadi santun itu kalau kita bisa mengatur nada dan intonasi suara, karena dengan kata-kata yang sama ya diberikan dengan nada dan intonasi yang berbeda, maka cara menerima atau maknanya jadi berbeda juga. Kemudian dengan wajah yang sumringah, ini bahasa Jawa, sumringah itu wajah yang ceria gitu ya, wajah yang senang begitu ya. Kemudian dengan kata-kata yang santun, tentu kita memilih kata-kata yang santun.
kemudian body language yang wajar, jadi gerakan tangan mungkin, kemudian badan itu yang wajar, ya jangan berlebihan. Kemudian tidak menyinggung perasaan, tentu itu penting. Kemudian dengan hati yang ikhlas. Jadi kalau kita berkomunikasi ya dengan orang itu ikhlas dan tidak, itu akan terasa gitu ya, dari sinar matanya, dari wajahnya, dari gerakannya, itu kita bisa melihat apakah orang itu ikhlas atau tidak. Ya, kemudian saya ulangi tadi, kunci yang kedua adalah cara kita berkomunikasi. Yang ketiga, ini komunikasi bukan sekedar dua orang berinteraksi, tetapi juga sangat memperhatikan dengan siapa kita berkomunikasi. Ya, jadi yang ketiga ini kita harus melihat siapa yang kita ajak berkomunikasi. Ini penting karena ya contoh seperti ini. Jadi kita ini berkomunikasi itu mempertimbangkan dengan siapa kita ini berkomunikasi, ya. Itu bukan berarti, ya ini penjelasannya, dengan siapa kita berkomunikasi, bukan membeda-bedakan status, tetapi kita setuju bahwa kita harus melihat siapa yang kita ajak berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman akrab pasti beda kalau kita berkomunikasi dengan atasan, ya, apalagi ya usianya sudah lebih tua gitu. Komunikasi dengan anak-anak pasti berbeda dengan orang dewasa, ya ini pasti. Kemudian memahami dengan siapa kita akan berkomunikasi, ya itu maksudnya kita ini tahu posisi diri gitu. Jadi yang pertama umpamanya saja kita ini di dalam satu organisasi. Nah, kita ini mau berkomunikasi dengan siapa? Kita harus tahu posisi diri kita. Artinya, apakah kita berada di tengah-tengah sebagai middle manager, ya kita komunikasi dengan bos kita, atau kita dengan teman, atau kita dengan bawahan. Itu posisi diri kita itu di mana gitu. Kemudian mempertimbangkan umur, ya, walaupun katakanlah kita ini sebagai pimpinan gitu ya. Terus kemudian anak buah kita kebetulan umurnya jauh lebih tua dari kita. Nah, ini juga kita pertimbangkan ya. Karena bagaimanapun juga ya kita berbicara dengan orang dewasa tidak sekenaknya saja ya, walaupun kita seorang atasan. Kemudian mempertimbangkan status, jelas tadi ya bahwa kita ini berbicara dengan siapa ya, atasan, teman, atau dengan bawahan. Kemudian mempertimbangkan level jabatan, ya hampir sama dengan status tadi itu ya. Kemudian level jabatan maksudnya dengan atasan, dengan teman selevel, atau dengan bawahan. Nah, ini menjadi pertimbangan agar komunikasi kita ini bisa berjalan dengan lancar kalau kita mempertimbangkan atau tahu dengan siapa kita ini berkomunikasi. Ya, jadi kesimpulan ya 3 kunci utama sukses berkomunikasi. Yang pertama, kita tidak punya masalah pribadi. Ya, masalah pribadi ini bisa dibawa ke dinas dan dinas bawa ke pribadi. Tapi intinya bahwa komunikasi akan berjalan manakala kita tidak punya masalah. Yang kedua, bagaimana cara kita berkomunikasi. Jadi kalau kita menggunakan cara yang baik, maka komunikasi kita akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, dengan siapa kita berkomunikasi. Itu yang menjadi pertimbangan. Dengan orang yang lebih tinggi jabatannya, orang yang lebih tua umurnya, dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Ini kira-kira kesimpulannya. Ya, namun sebetulnya masih banyak lagi yang mempengaruhi komunikasi. Jadi 3 tadi itu yang utama gitu. Tapi masih ada lagi umpamanya saja kesamaan persepsi, bahasa yang digunakan, tingkat pendidikan, adat istiadat dan budaya, kondisi dan suasana hati, ya, kesesuaian tempat, ya, dan lain-lain masih ada. Tetapi ini 3 tadi adalah yang paling penting. Jadi tetapi 3 hal yang diterangkan di atas merupakan kunci
pentingnya kita untuk bisa berkomunikasi dengan lancar. Sahabatku, itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan 3 kunci sukses berkomunikasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.